Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Allah, ada penyakit hati yang sering menimpa kita dan kadangkala kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah penyakit yang merusak hati kita, mengeruhkan hati kita, mengkumuhkan hati kita, menjadikan hati kita terpolusi oleh penyakit itu. Penyakit berbahaya itu adalah ujub. Ujub itu berarti kagum. Kagum berlebihan terhadap diri sendiri sehingga kemudian menjadikan orang lain diremehkan, menjadikan orang lain dianggap tidak berharga, dan dia over apresiatif terhadap dirinya sendiri. Ujub ini adalah penyakit jiwa sebenarnya, atau keburukan nafsu yang menjadikan seseorang tidak menghargai orang lain dan hanya menghargai dirinya sendiri. Oleh sebab itulah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa disebutkan bahwa beliau idza khataba fa khafal ujuba qata. Tatkala beliau ini sedang berpidato, sedang berorasi, sedang berkhutbah, kemudian muncul dalam hatinya, maka beliau kemudian menghentikan. Muncul ujub dalam hatinya, maka beliau menghentikan khutbahnya. Dan apabila beliau menulis, kemudian dirasa bahwa akan ada muncul dalam dadanya, muncul ujub dalam dadanya, maka beliau juga merobek tulisan itu. Kemudian apa yang beliau katakan? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, dari keburukan nafsuku. Kemudian Mutraf Ibn Abdullah juga berkata tentang bahaya dari ujub ini. Beliau mengatakan, li'an abita naiman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jiba. Beliau berkata, andai aku tidur di malam hari penuh, kemudian aku tidak melaksanakan salat malam, kemudian wa usbihu nadiman, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada aku melakukan qaim qiyamul lail, tetapi setelah pagi harinya aku ujub terhadap amal yang telah aku lakukan. Oleh sebab itu, pemirsa rahmatullah, untuk memotong mata rantai ujub ini, As-Samarkandi dalam bukunya Tamyihul Ghafilin, beliau mengatakan ada 4 minimal agar seorang itu tidak ujub, tidak mengkagumi, overdosis pada dirinya sendiri. Pertama adalah ayyara at-taufiqa minallahi subhanahu wa ta'ala. Dia hendaklah mempersepsikan, menganggap, melihat bahwa taufik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kaya, maka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berjaya, itu karena taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena keringatnya, bukan karena posisi, bukan karena usahanya semata, bukan karena ilmunya semata, tapi itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kesadaran ini muncul, maka terjadi adalah dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ujub itu akan sirna dari dirinya. Yang kedua, ayanzura ila an-na'ma allati an'amallahu biha alaih. Adalah dia juga melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Sehingga kemudian dia tatkala melihat bahwa apa yang dia dapatkan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah ujub. Karena nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah, bukan datangnya dari tenaganya, bukan dari haulnya, bukan dari kuat. Ini kemudian mereduce ujub dari dirinya. Yang ketiga, ayyakhafa alla yataqabbala minhu. Dia harus ada rasa takut dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan, misalnya dia qiyamul lail, puasa sunnah, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dan lain-lain, kadangkala muncul dalam dada kita seakan-akan kita telah melakukan kebaikan dan kita kemudian kagum terhadap perbuatan-perbuatan kita itu, sehingga muncul yang disebut ujub, merasa ajaib, aku ini orang ajaib, aku ini orang istimewa, aku kan. Harus ada dalam dada kita rasa takut, khawatir apa yang kita lakukan itu, kebaikan yang kita lakukan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apabila rasa takut ini muncul, maka dia tidak akan pernah ujub terhadap perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Yang keempat, ayanzura fi dzunubihi allati adznaba qabla dzalik. Adalah dia melihat, menoleh pada dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini, sehingga kemudian dia khawatir keburukannya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kalau ini muncul dalam dirinya, maka dia ini akan memupus ujubnya, memupus rasa kagumnya memupus rasa angkuhnya, karena dia ingat betapa banyak dosa-dosa yang dia lakukan sebelum ini, dan kekhawatiran seperti ini akan memangkas ujub dalam dirinya. Sebab kita tidak menjadi orang-orang yang ujub, orang-orang yang kagum pada perbuatan kebaikan kita, perbuatan baik kita, amal-amal kita, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya itu hanya taufik Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kemudian harus kita munculkan rasa takut, khawatir amal kita tidak diterima. Dan kemudian terakhir, ingatlah bahwa dosa-dosa kita tidak terlalu sedikit, dosa-dosa kita terlalu banyak, sehingga kemudian kita sibuk dengan istighfar. Tatkala kita sibuk dengan istighfar, maka ujub itu akan sirna, dan mata rantai ujub yang akan suatu saat bisa berujung pada ketakaburan itu bisa kita pangkas dan patahkan sejak awal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.